1 Tawarikh 16 ayat 34. Sudah ada di layar. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini saya memilih sedikit berbeda, tema yang sedikit berbeda. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang bersyukur. Bersyukur kalau lihat arti harfiah katanya adalah mengucapkan terima kasih, menyampaikan terima kasih, berterima kasih. Nah, bersyukur kepada Tuhan itu berarti mengucapkan rasa syukur, mengucapkan terima kasih, rasa terima kasih kepada Tuhan. Nah, saya mau menggali beberapa hal terkait bersyukur. Pertama, mengenai landasan kita bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Dan saya menemukan ada 3 prinsip dasar di dalam Alkitab mengapa kita bersyukur. Yang pertama karena Allah adalah pencipta kita. Jadi dasar kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang menciptakan kita sekalian. Dasarnya bukan karena kita diberkati dan lain-lainnya, tetapi karena kita punya Allah yang menciptakan kita sekalian. Sehingga tidak ada kondisi apapun yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Yang pertama bahwa Dia adalah pencipta kita. Ada orang-orang tertentu yang mungkin menyesal mengapa Tuhan menciptakan dirinya. Waktu saya masih studi doktoral di Jerman, saya baru datang ke sana 2010. Saya mulai aktif di Persekutuan Kristen Indonesia di sebuah kota. Kemudian salah seorang jemaat bercerita ke saya bahwa dia pernah 3 kali mencoba bunuh diri. Jadi dia ke lantai 7 apartemennya, di atas begitu, dia melompat ke bawah. Terus dia bilang waktu dia melompat, udah miring begini, ada yang narik dia dari belakang untuk dijatuhkan, jatuh ke belakang lagi. Jadi bukan jatuh ke depan. Dan dia coba 3 kali itu, dan 3 kali ada yang narik begini. Nah, ketika saya sampai dan dia share begitu, saya katakan begini, 3 kali itu cukup. Keempat kali kamu mencoba, kamu pasti mati. Karena 3 kali sudah Tuhan tunjukkan Tuhan mengasihimu. Kalau engkau mencoba lagi, pasti engkau mati. Jangan coba lagi. Dan puji Tuhan dia tidak mencoba yang keempat kalinya. Gara-garanya dia ujian kedokteran, jadi dokter di Jerman, gagal 2 kali. Saya bilang baru 2 kali gagal. Ada orang banyak belasan kali gagal, dia terus coba lagi. Kalau baru 2 kali jangan menyerah. Dan ketika kali ketiga setelah saya layani, ternyata kemudian dia berhasil dan dia jadi dokter di Jerman. Nah, ibu bapak yang terkasih, ada orang-orang tertentu yang menyesal mengapa Tuhan menciptakan dirinya dan mengambil keputusan sebegitu cepat dia harus menyelesaikan hidupnya, bunuh diri. Nah, Ayub adalah salah satu di antara orang-orang yang menyesali mengapa Tuhan menciptakan dirinya. Di Ayub 3 ayat 3 misalnya, Ayub 3 ayat 3, dia berkata, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Dia menyesali hari kelahirannya. Di Ayub 3 ayat 10 sampai 12, Ayub 3 10 sampai 12, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ibu bapak yang terkasih, Ayub menggambarkan pergumulan ketika dia dalam kesusahan yang luar biasa, maka dia menyesali hari kelahirannya. Mengapa dia sampai bisa dilahirkan? Dan tentu ini tidak tepat. Kita perlu mengucap syukur kepada Allah karena Allah menciptakan kita. Menciptakan kita dengan relatif sempurna dengan keadaan kita sebagai manusia selayaknya. Jika kita misalnya ibu bapak yang terkasih berkata burung-burung berkicau memuji Tuhan, maka manusia seharusnya lebih dari burung-burung di dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan manusia dan hanya manusia, dan tiada makhluk lain yang segambar dan serupa dengan Allah. Ini prinsip dasar yang harus kita pahami. Kita didesain oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah.
Hanya kepada kita sekalian diberi keistimewaan untuk punya relasi dengan Allah. Ini satu hal yang jelas-jelas jadi dasar, paling dasar, yang paling hakiki untuk kita mengucap syukur. Mengapa saya mengucap syukur? Karena Allah pencipta. Karena ada Allah yang menciptakan saya dan Dia ciptakan saya. Nah, pertanyaan sederhana yang perlu kita renungkan Ibu Bapak hari ini, kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Allah? Karena kita adalah manusia dan bukan hewan. Kapan terakhir kali kita bersyukur atas segala yang dijadikannya? Daud di Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Pertanyaannya sekali lagi, kapan terakhir kali Ibu Bapak bersyukur bahwa kita manusia dan bukan hewan, bukan binatang? Kalau binatang sekarang diciptakan, besok mati, selesai. Yang mengenaskan itu misalnya nyamuk jantan. Nyamuk jantan itu mengenaskan. Mengapa mengenaskan? Dia tercipta hari ini, 24 jam kemudian dia mati dan tidak bisa ngapa-ngapain selain jadi pejantan. 24 jam mati. Binatang-binatang yang lain dalam sekejap mati. Itu hidup yang mengenaskan. Tetapi kita sekalian bukan binatang. Kita adalah manusia yang di dalam diri kita, dan hanya kita manusia, ditaruh gambar dan rupa Allah. Maka kita perlu bersyukur mulai dari sekarang bahwa kita manusia. Jangan menunggu bersyukur ketika kita punya sesuatu, ketika kita berlimpah sesuatu, rusak yang begini jadinya. Kita perlu memulai bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, yang kedua Ibu Bapak, mengapa kita bersyukur? Landasannya adalah ini menjadi hal pokok kita, bahwa Allah adalah baik. Allah adalah baik. Ini salah satu karakteristik kepribadian Allah yang utama. Selain Allah adalah kasih, Allah adalah baik adalah salah satu karakteristik kepribadian Allah yang utama, yang wahid. Nah, Ibu Bapak, di sini ada pria-pria yang badannya cukup gagah begitu ya. Pak Stephen juga cukup gagah, Pak Freddy juga cukup besar gitu, Pak Hari juga gitu ya. Sekarang kalau kita yang pria-pria, badan kita besar, tenaga kita banyak, kuat gitu, bertarung lawan 10 orang pun kita bisa. Apa yang terjadi seandainya kita punya hati yang jahat? Apa yang terjadi jikalau kita para pria, kita punya kekuatan fisik yang luar biasa, bisa menghadapi 10 laki-laki lain dan kita menang, tetapi hati kita jahat? Apa yang terjadi? Digunakan setan. Yang jelas bagi orang-orang lain kita jadi sumber ketakutan. Bagi orang-orang lain kita jadi sumber ketakutan. Jadi dengan kata lain, bila orang perkasa tetapi dia jahat, maka keperkasaannya jadi sumber ketakutan bagi orang-orang lain, sumber kecemasan. Mengapa? Karena dia bisa mati karena orang itu. Tetapi sebaliknya, jikalau seseorang perkasa dan hatinya baik, hatinya bersih, maka keperkasaannya akan jadi sumber kekuatan. Ketika ada orang lemah teraniaya, dia bela orang lemah itu. Kekuatan keperkasaan yang dia miliki justru jadi sumber kekuatan, sumber kebergantungan, sumber perteduhan, sumber perlindungan bagi orang-orang yang lemah. Dan Roma 15 ayat 1 berkata, hendaklah orang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Tapi faktanya orang-orang di dunia ini makin kuat dia, makin menindas yang lemah. Dan itu terjadi juga di gereja. Saya mengajar cukup banyak kuliah hari ini, semester ini 7 mata kuliah di STT Jakarta, dan dari berbagai macam gereja Protestan. Kami berdiskusilah tentang satu pokok ini. Seandainya terjadi perbedaan pendapat
di gereja di level sinode. Apa yang terjadi? Maka salah seorang mahasiswa dari sinode tertentu, sinode A katakanlah begitu, Pak, di gereja saya terjadi begini, ada satu pimpinan punya banyak orang di situ yang ikut dia. Kalau ada kelompok yang menentang dia, maka kelompok yang menentang dia akan disingkirkan, ditaruh ke tempat pedalaman, tempat jin buang anak, kira-kira begitu. Terus saya tanya lagi, kalau sinode yang lain bagaimana? Apa yang terjadi? Wah, parah Pak, bisa dipecat malahan, bisa berbagai macam terjadi. Dan saya katakan seharusnya gereja tidak begitu, tetapi justru itu faktanya. Dan bukan cuma di satu sinode, di banyak sinode ternyata penyakitnya sami mawon. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita kuat dan hati kita baik, maka kita akan menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Nah, sejajar dengan itu Ibu Bapak yang terkasih, Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Dan karena Allah pada dirinya sendiri adalah baik, Allah yang maha kuasa itu karena pada dirinya sendiri adalah baik, maka maha kekuasaannya, maha kuasanya menjadi sumber ketenangan kita, menjadi sumber perlindungan kita, menjadi sumber perteduhan kita sekalian. Karena dia maha kuasa sekaligus dia adalah baik, maka kemahakuasaannya jadi sumber ketenangan. Kita bisa tenang karena kita punya Allah yang maha kuasa dan dia baik adanya. Kita bisa teduh karena kita punya Allah yang maha kuasa dan dia baik adanya. Sehingga kemahakuasaannya tidak digunakan untuk menghukum kita, kemahakuasaannya tidak digunakan untuk menghancurkan kita, kemahakuasaannya tidak digunakan untuk membinasakan kita, justru untuk menyelamatkan kita. Kemahakuasaannya menjadi tempat perteduhan bagi orang-orang percaya, sehingga ketika saya jalan dalam lembah kekelaman, saya bisa tetap tenang karena ada Allah yang menyertai saya. Bahkan ketika ekonomi saya terpuruk, saya bisa jalan tenang karena ada Allah yang melindungi saya. Bahkan ketika ada orang-orang berencana jahat terhadap saya, dan saya sudah mengalami orang-orang berencana jahat terhadap saya, kita bisa tetap jalan dalam ketenangan, dalam keteduhan, karena kita tahu Allah yang maha kuasa itu menyertai kita sekalian. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang penting sekali. Kita tidak boleh melupakan karakteristik kebaikan Allah ini. Jangan pahami Allah sebagai Allah yang suka menghukum. Dahulu kala saya memahami Allah itu Allah yang suka menghukum, dan saya selalu ketakutan. Pokoknya kalau saya rasa saya salah sedikit, ini batin gelisahnya minta ampun. Dan seharian, 2 harian, seminggu bisa gelisah luar biasa. Dan kalau saya mengalami hal yang buruk, maka pikiran saya langsung bilang begini, Tuhan, saya bisa buat dosa apa? Kalau saya mengalami hal-hal yang buruk, saya langsung berpikir, Tuhan, saya buat jahat apa sama Tuhan? Saya buat kesalahan apa sama Tuhan sampai saya mengalami itu? Karena yang ada dalam mindset saya, Allah yang saya kenali, yang saya pahami adalah Allah yang suka menghukum saya. Dan sejujurnya banyak orang Kristiani yang memahami Allah seperti itu, dan ini keliru. Justru dia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya berbicara tentang karakteristik Allah, maka ini bukanlah yang temporer. Allah bukanlah Allah yang berwatak, yang berkarakteristik temporer. Jadi kebaikannya temporer, waktu tertentu, tidak, melainkan permanen. Karakter dan kepribadiannya juga tidak kondisional, non-kondisional, tanpa syarat, tanpa pertukaran apapun, karena dia demikian apa adanya dari sananya sampai selama-lamanya. Kebaikan Allah jadi sebuah hal yang mutlak dan tidak disyaratkan oleh kondisi atau keadaan apapun. Kalau keadaan saya tidak baik, maka Allah jadi tidak baik. Keliru. Apalagi kalau ditentukan oleh kondisi keadaan sang ciptaan, yaitu kita sekalian.
Jadi dengan kata lain, apapun keadaan kita Ibu Bapak yang terkasih, Allah adalah baik adanya, tidak akan pernah berubah. Apapun keadaan kita, maka kita juga perlu punya konsep mindset dalam pikiran kita. Allah adalah baik apapun keadaan kita, baik atau buruk, senang atau susah, sehat atau sakit, kaya atau miskin, kuat atau lemah, muda atau tua, terhormat atau tidak terhormat, mendapat berkat atau musibah, Allah selalu baik. Keadaan kita yang tidak baik pertama-tama dan terutama disebabkan kejatuhan kita jurang antara kita dengan Allah. Tetapi kabar baiknya, Allah berinisiatif mendatangi kita. Allah berinisiatif mendatangi kita. Jadi ini prinsip dasar kekristenan yang harus Ibu Bapak pahami. Bukan kita yang mendatangi Allah. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Tetapi Allah lah yang mendatangi kita sekalian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku memilih kamu untuk menjadi berbuah. Jangan pernah kita merasa kita sudah begitu hebat, kita yang datang kepada Allah. Tidak. Jangan sampai mengagungkan manusia terlalu tinggi dan berlebihan seperti itu. Allah lah yang berinisiatif mendatangi kita. Dia jadi manusia, dia mati di kayu salib ganti kita, dia menebus kita. Keadaan yang tidak baik bisa disebabkan dosa yang menguasai kita. Setiap kita manusia yang dilahirkan dalam dosa punya potensi-potensi buruk dalam hidup kita. Sedikit saja kita memberi tempat terhadap potensi buruk, maka bisa terjadi ketidakbaikan itu. Dosa membuat alam semesta juga rusak, sehingga alam semesta tidak bersahabat. Saat bulan kemarin saya ikut konsultasi nasional Lembaga Kitab Indonesia untuk revisi Alkitab terjemahan baru Lembaga Kitab Indonesia di Ciawi di Kinasi. Saya melalui jalan Ciawi itu, setengah badan jalan di titik tertentu itu longsor. Dan di titik longsor itu ada beberapa rumah. Saya ingat beberapa waktu lalu saya ke situ juga, ke Kinasi. Itu ada kedai-kedai, ada 4 itu. Jadi yang longsor itu melongsorkan sekitar 4 atau 5 kedai. Dan siapa yang bisa menebak tiba-tiba terjadi seperti itu? Dosa dalam pemahaman kekristenan bukan hanya merusak kita, tapi merusak semua alam ini. Dan perilaku kita juga memperburuk alam yang ada, menambahi kerusakannya. Makanya yang menyedihkan adalah ketika perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan itu, sebagiannya juga perusahaan Kristen, kemudian bekerja sama dengan gereja-gereja Kristen, menyediakan dana yang cukup banyak supaya dapat izin merusak lingkungan di sekitar gereja. Ini banyak terjadi. Di Indonesia, di Jakarta mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi di kantong-kantong Kristiani itu kelihatan sekali. Dan gereja berkolaborasi merusak alam. Keadaan yang tidak baik juga disebabkan banyaknya manusia. Dengan jumlah 8 miliar sekarang, persinggungan sesama manusia bisa menjadikan berbagai macam hal buruk terjadi. Cuma gara-gara beda pendapat, beda persepsi, salah ngomong, miskomunikasi, salah maksud, dan yang lain-lain, kemudian bisa terjadi hal-hal yang buruk. Tetapi kabar baik berikutnya, Ibu Bapak, kita ingat kisah Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Ketika dia mengalami perlakuan buruk dari saudara-saudaranya, dia mengalami perlakuan buruk dari saudara-saudaranya. Pertama dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual, kemudian lagi dimasukkan ke dalam penjara. Maka ketika kemudian dia jadi Perdana Menteri di Mesir dan saudara-saudaranya datang, maka saya mencatat perkataan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Jadi dengan kata lain, Ibu Bapak, ketika kita mengalami yang buruk, entahkah karena memang situasinya buruk, keadaan alam buruk, atau juga karena rancangan jahat orang-orang lain,
pekerjaan orang lain yang menjadikan hidup kita jadi susah, buruk, dan seterusnya, maka kita harus memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Yusuf, bahwa manusia merancangkan yang jahat, tetapi Allah bisa mengubahnya menjadi kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Dan ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sekalian, sehingga ketika orang berlaku jahat pun kita tidak balas dendam. Ketika orang berlaku jahat, kita bisa kembali memberkati orang yang berlaku jahat. Bukan berarti kita biarkan mereka semena-mena, kita tetap harus tegur mereka. Dan saya selalu mengkritisi orang-orang yang mengajar tidak baik, bukan karena saya benci atau karena saya dendam atau apa-apa, tapi bahwa itu hal yang perlu dilakukan. Nah, Bapak yang terkasih, orang yang berlaku jahat bukan kemudian kita diamkan saja. Jangan sampai kita salah paham tentang kasih. Jangan sampai kita juga salah paham, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, hasilnya bonyok. Jangan disalahpahami juga. Kita justru harus menegur orang-orang yang berlaku jahat, yang mengajar keliru, dan seterusnya, bagian dari pertanggungan jawab kita kepada Allah. Tetapi ketika orang berencana jahat, berlaku jahat, berbuat jahat kepada kita sekalian, maka kita harus tahu bahwa ada Allah yang baik. Ada Allah yang baik yang akan mereka-rekakan, menggantikan, mengubahkan yang jahat itu menjadi kebaikan, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Maka marilah kita melihat yang baik dari Allah atas semua yang tidak baik yang kita mungkin alami. Mari lihat yang baik dari Allah. Mulailah melihat seperti Allah melihatnya. Mulailah belajar, dan susah. Saya juga susah untuk mengerjakannya karena potensi daging kita, kedagingan kita. Tapi marilah melihatnya dari kacamata Allah. Yusuf tentunya tidak melaluinya dengan mudah. Dia melaluinya dengan penuh air mata, tetapi dia toh melaluinya. Yang ketiga, Ibu Bapak, apa dasar kita, landasan kita bersyukur? Karena Allah adalah penyelamat. Kalau tadi dia pencipta, dia baik, maka dia menyelamatkan. 1 Tawarik 16 ayat 35 berkata, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Pokok yang ketiga, kita bersyukur karena Allah adalah juru selamat, sang penyelamat, bukan karena faktor yang lain. Jadi Bapak, kita tidak bersyukur karena kita punya rumah, karena kita punya istri yang cantik, suami yang ganteng, punya anak-anak yang baik. Bukan karena hal-hal itu terutama, tapi pertama-tama dan terutama karena Allah adalah pencipta kita, karena Allah adalah baik, karena Allah adalah penyelamat kita. Karena 3 dasar ini, sehingga apapun keadaan kita, kita bisa berkata, saya berterima kasih untuk semua yang Kau berikan. Saya berterima kasih untuk segala yang Kau kerjakan dalam hidupku. Saya berterima kasih karena Engkau ada dalam kehidupanku. Lalu Bapak, saya masuk dalam poin yang kedua, bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah. Alkitab menjelaskan berbagai macam hal yang melaluinya kita bisa mengucap syukur. Pertama tentunya dengan perkataan kita, dengan ucapan bibir kita. Dan tentunya kalau seperti itu berarti tidak boleh munafik. Dalam situasi A, mulut kita A. Dalam situasi B, mulut kita B. Dalam situasi C, mulut kita C. Sehingga mulut kita tidak bisa dipegang. Dan yang menarik Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak membaca keseluruhan Amsal banyak sekali bicara tentang bibir. Tetapi saya belum membaca Amsal, saya membaca Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jangan sampai Ibu Bapak kita punya dualisme karakter. Di gereja kita memuji Allah, di luar gereja kata-kata kita tidak memuji Allah. Bahaya.
Karena kalau hal itu dibiasakan, saya pernah singgung juga, lama-lama dualisme karakter itu terkristalisasi, mengkristal, kita jadi punya kepribadian dua, bahkan lebih. Saya pernah share di sini bahwa di Inggris ada orang yang punya 109 kepribadian. Bayangkan switch-nya seperti apa tuh. Jadi kalau dia dari Daniel jadi Thomas, ada Thomas lagi gitu. Dari Daniel jadi Joko, itu jadi kemudian jadi Henry, kemudian jadi Yosef, itu dia bisa berubah, total berubah dengan sifat-sifat yang berbeda. Nah, ibu bapak, saya mau beritahu, kalau kita jadi orang yang munafik, lama-lama kita punya kepribadian ganda. Kalau kita membiasakan diri punya dualisme attitude, kita punya dualisme attitude, di situasi tertentu kita ngomongnya rohani aja yang keluar, di situasi yang lain rohana, situasi yang lain lagi rohmini. Hati-hati yang begini, karena nanti kita punya kepribadian lama-lama bukan lagi satu, tapi dua, bahkan lebih. Dan menurut ilmu jiwa, ketika sudah jadi dua, kalau tidak ditangani akan bertambah. Walaupun kemudian mungkin tidak bernama, tapi nanti akan ada 5 karakter yang berbeda atau lebih. Pokoknya kalau sudah dua, itu membuka pintu untuk kemudian muncul lagi yang lain-lain. Jadi lebih baik ibu bapak berkata jujur saja, Pak, saya masih pemarah, daripada di gereja tampil pengampun, di luar tampil pemaki-maki. Lebih baik bilang saja jujur, Tuhan, saya masih nakal. Lebih baik jujur, memang apa adanya, daripada sok-sok alim tapi di luar aja nakal. Nah, kami yang pendeta kan yang paling mudah begitu, tampil alim padahal zolim. Bahaya. Kita yang rutin bergereja juga punya potensi seperti itu. Makanya di Logos Ministry Indonesia sejak awal dalam banyak hal kita mau betul-betul serius mengerjakannya, bertanggung jawab dalam keuangan, dalam hal yang lain, dan seterusnya. Jangan sampai sekali lagi ibu bapak kita menjadi orang yang hipokrites, artinya bermain wajah, punya wajah yang berbeda-beda dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi kalau di sini mulut kita mengucap syukur, memuliakan Allah, maka di luar pun muliakan Allah saja. Jangan berubah-ubah. Makanya saya senang sekali kalau lihat beberapa artis Kristen dapat piala dengan santainya berkata terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan sayangnya nggak banyak artis Kristen yang berani berkata begitu, tapi cukup beberapa saya perhatikan di televisi ada yang berani ngomong seperti itu. Ada orang yang ketika berada di kelompok tertentu nggak mau berdoa, nggak enak. Orang lain agamanya beda. Kenapa? Berdoa saja. Ketika saya di Jerman, mayoritas kampus saya itu sudah tidak pernah lagi berdoa. Profesor saya makan bareng saya, terus dia berdoa, dia lipat tangan, dia berdoa. Sementara yang lain ngeliatin begini. Kemudian saya katakan, kenapa Anda masih berdoa? Loh, saya Kristen, ya saya berdoa. Kenapa saya mesti takut dengan orang-orang menilai saya? Katanya seperti itu. Jangan sampai kita memiliki ucapan bibir yang berbeda karena situasi yang berbeda. Jangan jadi orang yang abu-abu. Tidak boleh. Kalau hitam-hitam sekalian, putih-putih sekalian. Kalau dingin-dingin sekalian, panas-panas sekalian. Jangan sampai kita bermuka dua hanya karena nggak enak sama dia kan agamanya beda. Jangan karena itu. Atau kalau yang lain korupsi, nggak enak, gue juga korupsi, itu mah bukan gak enak itu justru enak untuk kedagingan. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama melalui perkataan ucapan bibir. Mari sekarang coba kita lihat mulut kita seberapa sering memuji Allah. Tidak boleh dari mulut yang sama keluar yang manis dan keluar yang pahit, kata Yakobus. Yang kedua, melalui nyanyian yang memuji, memuliakan Tuhan. 2 Tawarik 5 ayat 13 mencatat, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan
paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan atau Shekinah atau awan kemuliaan. Perhatikan baik-baik bahwa karena umat Israel saat itu dengan berbagai macam alat musik, mereka memuji Tuhan dan berkata Allah baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka kemudian hadirat Allah dinyatakan di situ. Perhatikan bahwa ucapannya bukan untuk dirinya sendiri. Lagu-lagu zaman sekarang banyak yang melo-melo, banyak yang ngomonginnya berkat materi, banyak yang ngomonginnya hal-hal yang sifatnya dirinya sendiri, egosentris. Tapi di sini dikatakan Tuhan memenuhi ruangan itu dengan awan kemuliaannya. Ketika pujian yang disampaikan yang memuliakan Allah, maka kita harus lebih banyak memuji Allah dalam puji-pujian, bukan isinya berkat-berkat dan berkat melulu. Kalau kayak begitu nggak perlu, kerja saja pasti dapat berkat. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah melalui perbuatan. Dengan seluruh kehidupan kita, dalam perbuatan kita memuji Allah. Ibu Bapak yang terkasih, kemudian untuk apakah kita mengucap syukur? Ini poin yang ketiga. Yang pertama, bahwa kita menerima warisan surgawi. Saya menerima warisan surgawi dan saya bersyukur karenanya. Kita dahulu adalah hamba dosa dan sekarang jadi pewaris kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi Ibu Bapak sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sudah menerima kapan? Ketika kau menjadi percaya. Lalu setelah itu ngapain? Gak usah pusing-pusing lagi saya sudah diselamatkan atau tidak. Tetapi marilah kita mengucap syukur. Sekarang saya sudah diselamatkan. Lalu apa yang mesti saya kerjakan? Bersyukur kepada Allah. Lewat apa? Lewat perkataan, lewat pujian, lewat perbuatan. Kemudian setelah itu apa? Beribadah kepada Allah. Kemudian apa? Beribadah dengan cara yang berkenan, menghormati Allah, takut akan Allah dalam segenap kehidupan. Itu yang kita kerjakan. Gak usah pusing-pusing lagi, nanti saya di surga jadi apa. Gak usah pusing-pusing yang seperti itu, Ibu Bapak yang terkasih. Kita jadinya sebetulnya mikirin apa? Reward. Ya kan? Mikirin reward. Gak usah mikirin reward. Kalau Ibu Bapak mengasihi Allah, gak jadi apa-apa juga gak masalah. Mengapa? Karena kita mengasihi Dia. Itu saja. Jangan pusingin entah dapat reward apa di surga. Satu hal yang pasti, Dia pasti beri reward. Tapi sebagai hamba gak layak kita minta-minta reward. Ada loh perumpamaannya. Waktu Tuhan datang pulang ke rumah, dia minta kepada budaknya mempersembahkan makanan dulu. Kemudian Alkitab berkata bahwa itu adalah tugas yang memang budak itu harus lakukan, dan dia tidak merasa dia sudah berbuat apapun. Jadi ketika kita bekerja untuk Allah karena kita mengasihi Allah, ya sudah selesai di situ. Allah yang baik itu pasti memberi reward, tapi kita bukan cari reward dari Dia. Kurang ajar loh. Kurang ajar. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah tergantung di kayu salib. Dia Allah yang mulia, Raja segala raja, meninggalkan kemuliaannya jadi manusia yang hina, yang terbatas, bahkan lahir dalam kemiskinan. Dia rela seperti itu supaya kita selamat. Terus kita masih nuntut-nuntut. Itu kan keterlaluan. Keterlaluan. Lalu bagaimana? Kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita mengucap syukur tiap-tiap saat. Kita beribadah kepada Allah dalam segenap kehidupan kita. Kita cari terus Allah dan kita tebarkan kasih Allah. Kita menikmati Allah dalam kasih-Nya. Kita bagi kasih-Nya kepada orang-orang lain menurut cara yang berkenan kepadanya. Berarti harus seperti yang Allah kehendaki, dengan hormat, dengan takut. Sudah begitu.
Yang kedua, Ibu Bapak, kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jadi ketika Ibu Bapak mengalami yang buruk, ucaplah syukur. Terima kasih Tuhan untuk hal buruk yang saya alami. Terima kasih untuk kesempatan boleh menderita bersama-sama denganmu. Asal jangan yang buruknya karena dosa kita ya. Tapi kalau kita tahu kita tidak berbuat salah, kita dapat berbagai macam perkara yang buruk. Petrus bilang begini, itu adalah anugerah kepada Yesus. Kalau kita menderita karena berbuat dosa, ya itu wajar kata Petrus. Tapi kalau kita menderita karena kita berbuat baik, itu anugerah yang kita persembahkan kepada Yesus. Jadi kalau kita menderita, jangan anggap itu sebuah kesusahan, tapi anggaplah begini, Tuhan, seperti Petrus bilang, seperti Paulus bilang. Paulus berkata, penderitaan yang ku alami menambahi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Seakan-akan Kristus kurang menderita, Paulus merasa penderitaannya menambahi. Padahal itu sebuah kerendahan hati. Artinya bahwa Paulus rela menderita bersama-sama dengan Kristus yang menderita. Seandainya Paulus ada saat itu bersama Kristus, dia mau menderita bersama dengan Paulus. Itu yang jadi kerinduan kita. Tuhan, terima kasih kalau saya sekarang susah, saya berarti diajak menderita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur untuk semuanya. Saya mengucap syukur untuk kesempatan-kesempatan yang ada. Dan ini memang bukan perkara yang mudah. Ketika anak saya hampir mati, kami belajar mengucap syukur untuk keadaan itu. Ketika saya kecelakaan, kaki saya hampir diamputasi, saya belajar untuk mengucap syukur. Dan ini perkara yang susah, tetapi justru itulah yang mesti kita kerjakan. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita mengucap syukur untuk menggantikan semua hal yang di hati, di perkataan yang negatif. Segala sesuatu yang ada dalam hati akan keluar lewat ucapan. Segala sesuatu yang ada dalam hati itu keluar lewat ucapan. Jadi kalau ibu bapak berkata-kata kotor, hatimu kotor. Berkata-kata najis, hatimu najis. Berkata-kata porno, hatimu porno. Kalau kau berkata-kata yang penuh amarah, hatimu penuh amarah. Tetapi itu juga reversal. Bagaimana mengubah hati yang buruk itu? Dengan memperkatakan yang positif. Dia berlaku universal. Jadi yang buruk di sini keluar dari mulut, tetapi ketika kita berusaha menahan yang buruk dan memperkatakan yang baik, maka dia balik mengubah hati kita. Itulah bagian proses penyangkalan diri tadi. Jadi kita mengucap syukur untuk menggantikan semua hal di hati, di perkataan kita yang negatif. Sekalipun kita diisi dengan kesusahan, kita memperkatakan syukur di dalamnya. Sekalipun ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, maka kita tidak berkata-kata tentang kesusahan itu, tidak berkata-kata dalam kecemasan, kita tidak berkata-kata dalam ketakutan, kita tidak berkata-kata dalam kekhawatiran, tetapi mengucap syukur untuk semua hal itu. Aduh, bisnis saya lesu. Mengucap syukur. Saya bersyukur Tuhan untuk kesempatan mengalami bisnis yang lesu. Pekerjaan lagi banyak tugas tapi gaji gak naik, saya bersyukur Tuhan untuk kesempatan seperti ini. Gaji kecil, saya bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Bersyukur selalu. Nampaknya jadi gila, mungkin di mata dunia gila. Tapi apa kita peduli apa kata dunia? Yang kita pedulikan kan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, apa yang Allah lihat dari diri kita sekalian. Kalau kita ingat pengalaman Paulus dan Silas, rekan sepelayanan Paulus, ketika mereka berdua ditangkap dalam penjara, maka Paulus dan Silas justru menyanyikan puji-pujian. Menyanyikan puji-pujian di dalam penjara. Dan itu menunjukkan hal yang seperti itu. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita lihat dalam hati kita masing-masing, kesusahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita, semua yang kita alami dalam hidup kita. Seberapa kita mengalahkannya dengan menggantikannya dengan mengucap syukur kepada Allah, dengan menyampaikan puji-pujian dan syukur kepada Allah untuk semua yang dikerjakan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, landasan kita bersyukur bahwa Allah adalah pencipta kita, bahwa Allah adalah baik, bahwa Allah adalah penyelamat. Lalu bagaimana kita mengucap syukur? Lewat perkataan ucapan bibir kita, lewat nyanyian pujian yang hanya memuliakan Allah. Kemudian lewat perbuatan kita. Dan untuk apa kita mengucap syukur? Untuk warisan surgawi yang Allah berikan, dan untuk segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, dan untuk mengganti semua yang negatif di hati dan di perkataan kita, sehingga kemudian mulut kita yang berkata-kata positif bagian dari penyangkalan diri untuk menyingkirkan yang negatif dalam hati kita sekalian. Amin. Mari kita lanjut.